Bacaan rohani untuk hari ini, Jumat 29 April 2022. peringatan Santa Katarina dari Siena, Perawan dan Pujangga Gereja. dengan Feby di Surabaya, Bersama Rere Rendra di Salatiga. Dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, untuk renungan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyoroti satu pertentangan antara bacaan pertama dengan bacaan Injil. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Dalam bacaan pertama, kita akan mendengarkan bahwa para rasul diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi karena mengikuti dan mewartakan nama Yesus Kristus. Mereka diperiksa untuk diadili dan kemudian dapat dipenjarakan. Untungnya, oleh karena kebijaksanaan seorang ahli Taurat yang bernama Gamaliel, mereka dapat dilepaskan. Hal yang istimewa adalah mereka meninggalkan sidang Mahkamah Agama itu dengan perasaan gembira. Mereka bergembira terutama bukan karena bisa dilepaskan, tetapi karena mereka merasa layak menderita bersama Yesus Kristus. Mereka merasa layak menderita penghinaan oleh nama Yesus. Waktunya habis untuk ikuti kursus, sampai tak sempat menikmati hidupnya. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus setelah melihat banyak mukjizatnya. Sementara itu dalam bacaan Injil, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus yang lagi viral. Motivasi mereka adalah untuk melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus. Sekaligus juga mereka mengalami kemurahan hati Yesus yang memberikan makanan yang berlimpah kepada mereka semua. Memang pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengadakan mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ekor ikan, sehingga mereka semua yang ada di situ menjadi kenyang. bila sudah hancur seperti ini, mungkinkah diganti dengan batu? Apalah artinya makanan ini untuk orang yang sebanyak itu? Kita melihat para rasul dalam bacaan pertama bergembira mengikuti Yesus. Biarpun mereka dikejar-kejar, mereka dihina, mereka ditangkap, dan juga diadili. Mereka bergembira meskipun menderita karena nama Yesus Kristus. Sedangkan orang banyak di dalam bacaan Injil mengikuti Yesus hanya karena penasaran untuk melihat sekaligus mengalami mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita mau menjadi pengikut Yesus yang seperti apa? Pengikut yang mau berjuang dan bekerja keras, bertahan, atau pengikut yang mau cari yang enak-enak saja?
kemana-mana membawa tasbih. Tentulah membawa uang. Kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang dibuang. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, tidak mungkin kita senantiasa mengalami sukacita. Tidak mungkin kita selalu bahagia. Pasti ada satu titik di mana kita terpojok atau terdesak karena menghadapi banyak persoalan, banyak masalah. Masalah di dalam relasi dengan sesama, konflik, masalah ekonomi, maupun juga masalah dalam pekerjaan. Sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk tidak melarikan diri dari persoalan, apalagi meninggalkan iman kepada Tuhan. Sebaliknya, kita diminta untuk tetap berpegang kepada Allah, sebab dengan berpegang kepada Allah, kita tidak akan takut dan tidak gentar. Orang yang berpegang kepada Allah adalah orang yang beriman seperti para rasul dalam bacaan pertama. Orang beriman mengandalkan Tuhan tidak hanya dalam situasi tak berdaya saja. Orang beriman mengandalkan Tuhan tidak hanya ketika ia menderita, tetapi juga ketika ia dilepaskan dari penderitaan, ia tetap mengandalkan Tuhan. Semoga kita semua sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang benar-benar beriman seperti para rasul. Tuhan memberkati. Amin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Mari terus belajar mensyukuri berkat-berkat Tuhan tanpa pernah menyia-nyiakannya. Salam Seroja. Terima kasih, berkah dalam.